warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ini mewawancarai salah satu guru PKN di SMK Hanjuang. Bagaimana pandangan Ibu tentang tingkat korupsi di dunia pendidikan saat ini? tingkat korupsi di dunia pendidikan ya. Ya. Jadi ini khusus. Kalau tingkat korupsi di dunia pendidikan, ya mungkin dibilang parah, enggak. Tidak ada, juga enggak juga. Namanya juga manusia kan, pasti ada yang namanya khilaf dan sebagainya. Tapi untuk dunia pendidikan sendiri ada, tapi tidak separah itu dan tidak sampai merugikan secara besar-besaran lah. Dan apa ya? Masih bisa dihitung jari beberapa kasus ya. Aja. Sejauh mana upaya internal sekolah dilakukan untuk mencegah dan menindak praktik korupsi seperti pungutan liar atau manipulasi dana pendidikan? Terkait pungli dan juga manipulasi data, gitu kan? Iya. Pungli sendiri itu sudah disiasati dengan cara setiap segala sesuatunya kalau memang memerlukan biaya, yaitu dibicarakan sama, ada kesepakatan bersama. Jadi tidak langsung segini langsung gitu. Ada kesepakatan bersama langsung dan jelas rinciannya, apakah ini untuk apa, uang segini untuk bagaimana gitu. Untuk manipulasi data sendiri, karena kan kalau dalam dunia pendidikan itu kan butuh yang namanya dana juga kan ya, ke atas ya. Kalau manipulasi data sendiri itu mungkin untuk keperluan dari sekolah. Misal namanya kita mengajukan dana, ya perlu dana. Kalau mengajukan dana kan pasti perlu yang lebih. Tapi kalau misalkan untuk manipulasi data untuk keuntungan sendiri, itu tidak. Karena pasti akan terlihat langsung di sekolahnya sendiri gitu. Yang akan merasakan ya sekolahnya sendiri. Namanya manipulasi data dalam artian ruang kecil akan langsung terasa. Ibu, reformasi apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah? Oke, untuk apa tadi? Saya lupa, bagaimana? Reformasi apa? Oh, reformasi ya. Oke. Caranya ya paling dengan cara setiap dalam, kalau di sini hitungannya setiap semester ya, setiap semester atau per 3 bulan itu ada yang namanya laporan dana. Rincian dana, pelaporan dana, apa saja nih dana yang dibutuhkan, apa saja yang sudah keluar, apa saja yang nanti sekiranya mau dibeli dalam jarak dekat. Kemudian untuk perincian juga biaya, misalkan mau contoh untuk kelas ini butuh kursi, meja, atau misalkan jendela dan segala macamnya rusak dan sebagainya, itu dirincikan dulu, dibuat, kalau bahasanya kalian anak organisasi pasti ARB-nya dulu atau RAB, RAB-nya dulu kan, RAB-nya dibuat segala macam, nanti setelah itu biar ajukan dan segala macam. Jadi ada transparansi kan. Transparansi itu kalaupun memang ada manipulasi dan sebagainya, ketika sudah diperlihatkan kepada orang banyak pasti akan terlihat jelas apa yang memang salah, apa yang memang benar. Itu saja. Seberapa besar dampak korupsi terhadap dunia pendidikan dan kesejahteraan guru? Ya, dampak korupsi ya sangat besar. Kalau misalkan dari segi siswa, siswa pasti akan tidak terurus. Dalam arti tidak terurus seperti ini, fasilitas mereka tidak memadai, baik dari toilet, kelas dan sebagainya. Bahkan mungkin pengadaan buku dan sebagainya itu akan tidak terdistribusi dengan baik. Bahkan mungkin biayanya akan tidak sangat logis dengan buku yang diterima oleh siswa. Mulai dari seragam dan sebagainya mungkin akan diterima dengan kualitas yang sangat buruk. Dan kalau misalkan dari segi kesejahteraan guru, ya pasti guru tidak akan sejahtera. Dan ketika guru tidak sejahtera, maka kelas atau kegiatan pembelajaran pasti tidak akan berjalan lancar. Karena logikanya gini, ketika memang guru tidak sejahtera, pasti ada fase di mana guru akan merasa lelah. Ya, saya bukan menjatuhkan guru ya, tapi maksudnya pasti kalian juga anak-anak konten lah. Selalu kalian lihat TikTok lah, bagaimana banyak keluhan dari
teman-teman guru atau guru-guru yang sudah memang mengajar lama, bagaimana keluhannya dan segala macam, apakah mereka ujiannya seperti apa, pasti akan ada rasa malas. Nah itu kesejahteraan guru itu, kalau misalkan guru tidak sejahtera, kelas juga tidak akan lancar atau berjalan dengan baik, siswa juga akan tidak terurus. Kalau misalkan terus seperti itu dalam waktu yang lama, sekolah akan tutup. Jadi ending kalau dari korupsi itu ya pasti akan tutup, dampak terbesarnya. Itu ya. Apa peran guru dalam menanamkan nilai anti korupsi kepada peserta didik? Peran guru Ya. dalam menanamkan anti korupsi sesederhana tidak mencontek. Karena ketika kamu mencontek, kamu akan mengusahakan segala cara untuk mendapatkan jawaban yang kamu inginkan. Sama halnya dengan korupsi, kamu akan mencari segala cara untuk mengenyangkan perut kamu sendiri. Cara yang paling sederhana ya dengan melarang mencontek, itu saja dulu. Udah. Apakah dengan memperkuat landasan hukum mampu mengurangi angka korupsi di Indonesia? Memperkuat landasan hukum. Oke, kalau dibilang memperkuat landasan hukum, apakah akan mengurangi tingkat korupsi? Ya. Tapi apakah hanya itu saja? Tidak. Karena dari landasan hukum perlu adanya penegak hukum. Penegak hukum perlu ada yang namanya pengawasan juga. Kalau misalkan penegak hukumnya tidak berjalan dengan baik dan tidak ada pengawasan yang baik, maka hukum hanyalah hukum, atau hukum hanyalah hitam di atas putih saja tanpa ada nilai yang berarti, dampak yang berarti ke masyarakat negara tersebut gitu kan. Kalau misalkan contoh sederhana, kamu di sekolah punya aturan dilarang membawa make up dan sebagainya, tapi tidak pernah ada razia membiarkan anak-anak pakai make up dan sebagainya dengan tebal-tebal. Sama betulnya dengan tadi hukum yang ada, kalau misalkan tidak ada penegak dan juga tidak ada pengawasan yang baik. Cukup. Ada lagi? Lagi masih banyak. Empat lagi. Oke. Bagaimana bentuk rasionalisasi lembaga pemerintah agar tidak tumbang tindih? Rasionalisasi. Ya. Agar tidak tumpang tindih ya. Sebenarnya sederhananya adalah pembagian, kalau kita bahasa sederhananya job desk-nya. Kalau kamu ke DPR, kamu akan membahas apa? Ke DPD membahas apa? Ke MPN membahas apa? Ke KPK membahas apa? Itu pembagian job desk yang jelas dengan apa? Ke kerjasama yang baik. Jadi kalau misalkan dibagi job desk tapi tidak ada kerjasama, salah juga. Tapi tidak dibagi job desk, semuanya mengurusi hal yang sama, hal yang lain akan terlantar dan juga akan semakin parah. Jadi ya tadi pembagian job desk atau bagian-bagiannya tersendiri, atau bahasanya tuh apa ya, tugasnya lah, tugasnya masing-masing harus ada gitu. Dan kalau misalkan sudah ada tugas, maka juga ada yang mengawasi. Misal DPR diawasi oleh siapa, presiden diawasi oleh siapa, dan sebagainya. Itu harus ada keterkaitan. Itu aja. Lagi nggak Dian? Pembatasan transaksi tunai digadang-gadang dapat mengurangi angka korupsi, apakah demikian? Pembatasan transaksi tunai tidak juga. Kalau mungkin kita membahas dulu, bisa saja dengan tidak adanya teknologi baik m-banking dan sebagainya, bisa saja. Tapi kalau misalkan sekarang bukan hanya bukan hanya uang yang bisa kita berikan secara cuma-cuma melalui handphone dan teknologi yang ada, bahkan mungkin barang-barang seperti emas, harta-harta berharga yang ya emas lah, uang yang ini ya, uang yang tidak nyata gitu kan. Itu kan bisa dibuat barang lain, diselundupkan dengan cara yang lain, seakan-akan itu bukan emas, tapi ternyata itu adalah emas. Jadi kalau misalkan dibilang mengurangi transaksi tunai, tidak juga, tapi meminimalisir iya. Pak dibilang tadi kan mengurangi ya, apa sih tadi bahasanya? Sorry. Mengurangi angka korupsi. Ya mengurangi ya, bisa jadi, cuman ya lebih tidak secara langsung. Jadi harus ada keterkaitan juga, yang tadi diawasi dan segala macamnya harus ada keterkaitan, karena bukan hanya satu hal yang harus diawasi. Ya. Lagi Ibu, korupsi tentu sangat berdampak pada perekonomian. Nah, bagaimana strategi untuk menyelamatkan perekonomian negara agar tidak merosot?
perekonomian, peran besar atau peran penting yang bisa membantu itu satu, pemerintah. Karena kalau misalkan bahasanya tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengajak, tidak ada yang mengarahkan, ya perekonomian kan seperti itu saja. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita ambil contoh negara yang jatuh, mata uang yang sedang jatuh itu adalah negara Z. Kita sensor saja Z, pasti kalian tahu lah ya. Itu kan negaranya, ya itu tadi pemerintahnya abai terhadap kondisi perekonomian negaranya. Akhirnya nilai mata uang mereka jatuh sejatuh-jatuhnya. Yang ibarat kata kita kalau mau beli telur butuh hanya 1 lembar uang, mereka butuh 1 truk atau bisa 1 gerobak untuk membeli 1 butir telur. Itu kalau misalkan tidak adanya kepala yang mengepalai lah. Itu saja. Terakhir, Bu. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap isu korupsi di bagian pengadaan infrastruktur serta barang jasa pemerintah? Tanggapan sangat disayangkan, ya kan? Kenapa sangat disayangkan? Kalau misalkan kita membicarakan infrastruktur, pasti kita membicarakan tentang bangunan. Bangunan itu pasti akan digunakan dalam jangka waktu yang tidak singkat. Contoh sederhana, pembangunan jembatan. Kalau misalkan gedung lah, ya udahlah gedung gitu kan. Tapi kalau misalkan jembatan, itu kan salah satu akses atau infrastruktur yang paling penting dalam mobilitas masyarakat. Kalau misalkan jembatan dibangun dengan secara ya bodo amat lah kalau bahasa kasarnya, abai, bahan-bahannya udah ambil aja yang murah, yang bisa kita beli seadanya aja, yang penting bangunannya jadi. Tapi apakah itu akan bertahan lama? Tidak. Mungkin dalam waktu 5 tahun jebol, ambruk. Kalau ambruk bagaimana? Mobilisasi masyarakat yang ada di sana terputus. Kalau terputus bagaimana? Perekonomian akan jatuh. Mereka juga pasti akan, ya macam-macam hal akan terjadi setelahnya. Ketika memang ada korupsi dalam infrastruktur dan sebagainya. Gitu. Udah cukup?